Ya, kata para ulama, mati syahid itu Rasulullah mengatakan seperti digigit semut, itu rasanya. Makanya ada sahabat Nabi yang diwafatkan dalam keadaan syahid, ingin kembali dihidupkan lagi di dunia, bukan untuk hidup di dunia, hanya untuk ingin merasakan mati syahid kedua kali. Saking enaknya mati syahid. Dan ini tidak harus kita ke medan peperangan, kata Nabi SAW. Siapa yang berdoa meminta diwafatkan dalam keadaan syahid, maka Allah akan wafatkan dalam keadaan mati syahid walaupun di atas tempat tidurnya. Hadisnya sahih. Makanya minta ibu dalam sholat, Allahumma rzuqni syahadah. Itu doanya tuh. Allahumma rzuqni syahadah. Ya Allah, rezekikan aku ini mati syahid. Kalau rame-rame, Allahumma rzuqna syahadah. Rezekikan kami mati syahid. Yang kedua, ada wafat yang endingnya bagus. Namanya husnul khatimah. Karena manusia itu mungkin awalnya buruk, akhirnya bagus. Ada su'ul bidayah, husnul khatimah. Contohnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu dulu sahabat yang dikenal, waduh, mau bunuh Rasulullah kan, menentang dakwah Nabi, memusuhi Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Tapi di akhir kehidupannya Allah memberikan keindahan, husnul khatimah. Bahkan makamnya di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada manusia husnul bidayah, su'ul khatimah. Awalnya bagus, ujungnya buruk. Ini orang-orang yang naudzubillah dia murtad. Ya, sahabat Nabi ada yang murtad. Itu namanya su'ul khatimah, ujungnya. Tapi ada manusia dari awal sudah bagus, husnul bidayah wa husnul khatimah. Ini para nabi, para rasul. Karena para nabi, para rasul tidak ada sejarahnya para nabi taubat. Jadi dulu nabi ini ahli maksiat, sekarang taubat. Nah, ada ibu. Nabi itu dari dulu soleh. Makanya ibu, kalau ibu ingin bercita-cita punya anak yang dari awal soleh sampai akhir soleh, tidak mungkin. Karena ini hanya ada di diri para nabi. Ibu ingin punya suami yang nggak pernah salah, nggak mungkin. Kalau ibu ingin punya suami yang tidak pernah salah, nikahlah dengan malaikat. Malaikat tidak pernah salah itu. Lalu yang ketiga, kematian yang kita tidak mau, endingnya buruk, namanya su'ul khatimah. Itu kematian. Maka yang kita rencanakan adalah keadaannya. Ya, ibu punya keinginan husnul khatimah semuanya kan? Ya, minta sama Allah ibu. Ya, bagaimana merencanakannya? Ibu yang dirahmati Allah, ini yang akan kita kaji. Kata para ulama, ingin mendapatkan kematian yang terindah, ya, akhir daripada kehidupan kita yang terindah. Yang pertama, banyak mengingat kematian itu sendiri. Dzikrul maut. Ya, sering mengingat kematian. Apa maksud dari mengingat kematian? Bukan berarti ibu ingat terus kematian sampai lupa kepada yang lain. Lupa suami, lupa anak, lupa cucu. Ya, mama, kenapa sekarang kok lupa ya sama ayah? Iya, lagi ingat mati. Lupa janji. Enggak, bukan itu. Ingat mati itu, kata para ulama, membangun kesadaran diri bahwa kematian itu pasti dan datangnya tiba-tiba. Itu namanya ingat mati itu. Makanya ketika berbicara kematian, tidak ada kepastian yang paling pasti kecuali mati. Coba, apa yang pasti? Ibu, mohon maaf, Ramadan pasti datang? Pasti. Apakah kita ketemu? Belum tentu ibu. Tapi kalau kematian pasti datang dan pasti ketemu? Pasti. Makanya ilmu pasti namanya matematika. Ya, ilmu pasti. Bahkan kematian itu tepat waktu. Tidak ada yang tepat waktu kecuali mati. Kita mungkin pernah tepat waktu, tapi pernah juga tidak tepat waktu. Ya, contohnya saya terlambat ini kan, saya terlambat. Jadi tidak ada yang tepat waktu kecuali kematian. Karena kematian itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mundur
walaupun sesaat, tidak bisa maju walaupun sesaat. Di dalam Al-Quran ada orang yang menyesal, di surah Al-Munafikun ayat 10. Ya, kata orang-orang ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya ambil ayat ini sebagai bukti kematian itu tidak bisa ditunda. Ini orang diperintah Allah untuk berinfak. Kapan? Sebelum datang kematian. Jadi kalau ingin berinfak sebelum datang kematian. Tuh ada kotak amal lewat itu kan. Nah sekarang nih sebelum datang kematian. Karena kalau sudah datang kematian, mohon maaf, yang paling pertama berpisah dengan manusia itu adalah hartanya. Bukan keluarganya, bukan, tapi hartanya. Sekaya apapun dia punya perusahaan, dia punya bisnis, dia punya apartemen, dia punya investasi. Kalau sudah wafat, sakaratul maut, kain kafannya itu dibeli yang paling murah. Karena afdolnya kain kafan itu yang paling murah. Jadi nggak ada orang sekaya apapun dia, sebentar, jangan dimandikan ini, jangan dikafani dulu. Kenapa? Kain kafannya masih diimpor dari India. Nggak ada kan? Jadi yang pertama kali berpisah dengan si mayit itu adalah hartanya. Karena ketika sakaratul maut, hartanya sudah berpindah menjadi milik ahli waris. Jadi kalau ada orang berinfak ketika ruh sudah di kerongkongan. Kerongkongan itu seperti ibu wudu. Kalau wudu disunahkan begini, kumur-kumur, tuh. Pernah begitu enggak? Itu namanya yugorgir. Innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugorgir. Sungguh Allah menerima taubat seorang hamba sebelum ruh di kerongkongan. Namanya yugorgir. Seperti suara orang yang ngorok. Tapi kalau bulan Ramadan, ibu jangan wudhu seperti itu. Jangan. Ya resikonya berat itu. Apalagi pakai kuah rawon. Wah enak betul itu, subhanallah. Nah, jadi orang yang sakaratul maut mungkin ada suara seperti orang yang ngorok, itu namanya yugorgir. Tapi tidak semua orang yang ngorok sakaratul maut. Jangan nanti suaminya ngorok ditalkin. Nah, kalau kondisi sudah seperti itu ibu, maka tidak berlaku lagi infak. Kata ulama, seperti orang ada tamu ke rumah kita, lalu kita siapkan makanan tuh, ada kue kaleng, ada roti, ada. Tapi begitu mau dibuka sudah expired. Kira-kira bisa dimakan nggak itu? Tidak bisa. Makanya mumpung sekarang masih hidup, Allah belum sampaikan ruh kita untuk ditarik keluar sampai ke kerongkongan. Kalau mau infak tuh sekarang. Nah, kenapa? Karena di ayat ini ada penyesalan. Ada orang-orang yang ketika sudah datang kepadanya sakaratul maut, baru mereka mau berinfak. Bahkan minta ditunda ajalnya. Kata orang-orang ini, laula akhartani fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda ajalku sebentar saja ya Allah. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah dan menjadi orang soleh atau orang baik. Tapi lihat jawaban Allah di ayat 11-nya surah Al-Munafikun. Walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, tidak mungkin bisa ditunda seseorang apabila sudah datang ajalnya. Tuh ibu, ini dalil bahwa ajal itu nggak bisa ditunda. Maka kepastian yang paling pasti itu mati. Bahkan orang yang diam, duduk, dia tidak berjalan menuju kematian. Kematian akan berjalan menuju dirinya. Fa innahu mulaqikum, kata Allah. Kematian tuh ketemu di depan kita. Jadi bukan di belakang ibu. Justru kematian itu fa innahu mulaqikum. Mulaqi itu talaki tahu, tatap muka. Jadi dari depan orang mau diam pun dia akan datang. Itulah kematian. Kan kita ini hidup seperti berjalan menuju garis finish kan? Iya. Makanya semakin tambah umur itu sebenarnya kalau dihitung dari angka kelahiran itu bertambah. Tapi kalau dihitung dari angka kematian itu berkurang, mendekat kepada garis finish. Logikanya
Kalau finishnya di sana, saya diam tidak berjalan, nggak akan sampai ke finish, betul nggak? Tapi kematian tidak seperti itu, Ibu. Kita berjalan akan sampai kepada tujuan, kita diam, kematian menjemput kita. Subhanallah. Makanya walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah, walaupun di benteng yang kokoh, mati datang itu. Makanya mengingat mati itu membangun kesadaran. Ya, kalau mati itu datangnya pasti dan tiba-tiba. Ini masalahnya tiba-tiba ini, Bu. Mati nggak nunggu tua, betul nggak? Mati nggak nunggu sehat, nggak nunggu sakit, mati nggak nunggu kita sibuk, mati nggak nunggu kita punya cucu. Pokoknya ya tiba-tiba. Kadang-kadang Ibu punya teman pagi teleponan, begitu sore dapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, pagi teleponan ini Ustadz. Tuh, kematian begitu kan? Ibu pernah mengalami itu? Kaget gitu dengan keadaan kematian? Pagi teleponan, sehat-sehat aja dia, ketawa-tawa dengan saya ngobrol. Tiba-tiba sore ada kabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dunia fulana. Ah, masa sih, coba-coba telepon, jangan-jangan hoax. Nah, bahkan kita tidak percaya kalau mati itu tiba-tiba. Ya, jadi Ibu jangan heran kalau ada teman Ibu pagi masih ngobrol, sore sudah dikubur. Yang Ibu heran itu kalau sore dikubur, pagi besoknya ngobrol sama Ibu. Itu hantu namanya. Subhanallah. Nah, itu dzikrul maut itu. Ya, mengingat mati. Tapi mengingat kematian itu memang tidak mudah. Karena kata ulama, fitrahnya manusia takut mati. Kita nggak suka disuruh mengingat sesuatu yang menakutkan buat kita. Ya, karena subhanallah dari zaman Nabi Adam itu memang sudah takut mati. Jadi fitrahnya manusia itu begitu. Makanya cara pandang kita terhadap kematian itu harus diperbaiki supaya tidak takut dengan kematian. Coba lihat para nabi. Para nabi itu kan ketika sudah datang ajal, datang malaikat maut, tapi tidak langsung mencabut nyawanya para nabi, tapi diberikan penawaran oleh malaikat atas izin Allah, atas perintah Allah. Beberapa nabi, misalnya Nabi Musa ditawarkan, kan dalam riwayat Nabi Musa itu sedang dakwah, tiba-tiba malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, tapi kondisinya waktunya nggak pas. Makanya dalam riwayat Nabi Musa pernah menempeleng malaikat maut, ditempeleng malaikat maut, sedang asik-asik dakwah, tiba-tiba mau dicabut, ini nggak tepat waktunya. Ini pelajaran kata ulama, kita ini kalau ingin memberikan sesuatu atau nasihat atau apapun, coba cari momen yang pas. Jadi bukan salah orang yang menerimanya, tapi kadang salah kita tidak tepat pada waktunya. Itu malaikat ngadu ke Allah, ngadu, ya Allah, Musa nggak mau dicabut ini, saya ditempeleng, kata malaikat maut. Karena Nabi Musa kan kuat, terkenal Nabi yang paling kuat. Kata Allah apa? Balik lagi, kamu nggak pas waktunya itu. Begitu balik, ternyata Nabi Musa juga nggak tahu kalau itu malaikat maut, dikiranya setan. Karena ketika dalam keadaan sakaratul maut, memang setan itu juga akan ada, menyerupai orang tua kita, ya, menggoda kita. Maka ketika ditawarkan, ya Musa, aku diutus untuk mencabut nyawamu. Tapi kalau engkau ingin dipanjangkan umurmu, Allah akan memanjangkan. Ingin dipanjangkan atau dicabut nyawanya? Nabi Musa mengatakan, Ar-Rafiqul A'la, ingin kembali kepada kekasihnya yang maha tinggi. Semua nabi, Ibu, Rasulullah pun sama. Nah, itu orang-orang yang dengan kematian itu bukan ditakuti, tapi kematian itu menjadi hal yang terindah yang diharapkan dalam kehidupannya. Ya, cara pandangnya begini. Saya sampaikan satu hadis. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadisnya sahih itu. Ibu, kalau dunia itu penjara, apakah seseorang ketika keluar dari penjara dia bahagia? Senang nggak keluar dari penjara? Maka kalau dunia itu penjara bagi orang beriman, ketika Allah wafatkan dia, seharusnya dia bahagia. Kenapa? Keluar dari penjara. Orang dapat remisi aja kan seneng kan? Makanya kalau ada orang takut mati, sebenarnya dia betah di penjara itu.
Iya betul, dia betah di penjara. Makanya para sahabat Nabi ketika mendengar kata-kata al-maut, wajahnya tersenyum bahagia. Itu sahabat Nabi itu. Tapi kalau mendengar kata neraka, kata siksa kubur, ya, itu tubuhnya seperti tidak bertulang, Ibu. Tahu tidak bertulang? Presto. Bahasa kulinernya begitu, presto. Begitu disebut presto langsung paham. Oh, bandeng, subhanallah. Tapi ketika mendengar kematian, tersenyum bahagia. Kenapa? Karena keluar dari penjara. Subhanallah. Tapi bagi orang kafir kematian itu ditakutkan. Ya, kenapa? Karena keluar dari surga. Subhanallah. Maka ini cara pandang kita kepada kematian supaya tidak takut mati. Ibu, takut mati tidak akan mempengaruhi kita bahwa mati itu tidak datang kepada kita. Betul enggak? Ibu takut mati nih. Apakah yang takut mati tidak mati? Mati juga. Ya kan? Makanya ada lagunya tuh. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaahnya, ustadznya. Astagfirullahaladzim. Ustadznya mati, saya pengen tausiah, Ibu. Subhanallah. Nah, jadi nggak mempengaruhi kita. Tidak juga ditunda, tidak juga menghalangi kita dari kematian. Makanya mati itu jangan ditakuti. Orang beriman tuh nggak takut mati, tapi mempersiapkan kematian. Itu orang beriman. Dan tidak mungkin bisa mempersiapkan kalau tidak ingat kematian. Ibu, kenapa mempersiapkan mudik lebaran, ya kan? Ini ada nggak yang sudah siap-siap mau mudik nanti? Ada ya, sudah beli tiket karena harus 3 bulan sebelumnya. Kalau ndak beli ndak dapat, Ustaz. Sudah packing-packing, mencicil mungkin. Kenapa? Karena ibu selalu mengingat kampung halaman. Makanya punya persiapan. Tapi kalau nggak pernah ingat, nggak akan dia siap-siap. Ibu nggak siap-siap mudik. Saya tuh mau pulang ke kampung halaman, tapi lupa halaman berapa katanya. Subhanallah. Karena nggak pernah ingat dia. Jadi mengingat kematian itu tuntutan bagi kita semua. Dan tidak mudah, Ibu, karena kita masih terdistraksi oleh dunia. Nah, ini masalahnya. Jadi yang bikin kita susah mengingat kematian itu karena dunia. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman ada penyakit yang terjangkit dalam diri umatku, kata Nabi, umat akhir zaman. Nama penyakitnya al-wahnu. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, ma huwal wahan? Apa itu al-wahan? Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Ini sudah satu paket, Ibu, seperti sejoli, nggak bisa dipisahkan. Orang yang cinta dunia pasti takut mati, benci mati. Karena kematian itu akan memisahkannya dari dunia yang dicintainya. Kalau sudah dia benci mati, pasti gara-gara dunia. Itu sudah satu paket. Makanya kalau kita masih belum mampu menalak dunia, jangan berharap kita bisa mempersiapkan kematian. Talak dunia, Ibu. Talak 3 supaya nggak bisa rujuk. Kalau talak 1, talak 2 masih bisa rujuk. Terus talak dunia itu maksudnya bagaimana? Apakah kita tidak butuh dunia? Kita kan hidup di dunia, bukan tidak butuh dunia. Manusia itu nggak mungkin tidak butuh dunia, karena tinggalnya di dunia. Tapi kalimatnya dibungkus dengan kata-kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih diutamakan daripada dunia. Jadi bidikannya itu akhirat. Ya, kalau ingin bisnis silakan, tapi tujuannya saya mau nanti supaya memudahkan orang-orang yang duafa misalnya. Oh, saya ingin bangun yayasan, saya ingin support pesantren tahfidz, saya ingin bangun rumah sakit gratis. Jadi tujuannya adalah akhirat, walaupun dia cari dengan cara dunia. Itu namanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Zuhud dalam bahasa syariatnya zuhud. Zuhud itu bukan nggak suka dunia, bukan. Jadi salah arti kalau ada orang zuhud itu dia tinggalkan dunia, nggak punya rumah, bajunya itu saja, jalan tidak pakai sendal. Itu bukan zuhud, itu gembel itu. Ya, subhanallah. Zuhud itu seperti nelayan
yang ada di tengah lautan, sekelilingnya itu air, tapi airnya tidak pernah dimasukkan ke dalam perahunya. Kenapa? Kalau air masuk ke perahu, dalam bahaya nelayan itu. Betul enggak? Bahkan air masuk dikeluarkan. Sama ibu, orang zuhud, walaupun sekelilingnya dunia, dia punya usaha, dia punya apartemen, dia punya bisnis, dia punya macam-macam. Tapi semua itu nggak masuk dalam hatinya. Karena kalau masuk dalam hatinya, bahaya itu, hati-hati. Hubbud dunia, cinta dunia. Ada satu cerita, saya sering menyampaikan di beberapa majelis, saya suka cerita ini. Bagi siapapun yang menganggap dunia itu keindahan yang abadi. Coba lihat dunia ini. Ini cerita dari seorang salafus soleh, namanya Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini saking solehnya ibu, sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Subhanallah. Ibu pernah sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Kira-kira ini tidur atau tidak? Kalaupun tidur tidak membatalkan wudhu. Ada kan tidur yang tidak membatalkan wudhu? Ibu cek tidurnya bapak-bapak ketika sholat Jumat. Nah, itu kan sholat Jumat itu sudah terkenal itu. Orang yang insomnia itu kalau Jumatan tidur nia. Subhanallah. Bahkan kata guru saya, orang Jerman itu heran sama orang Islam. Kami Pak Ustadz di Jerman mau tidur harus pakai obat tidur. Tapi kami lihat orang Islam itu cuman masuk masjid hari Jumat tidur katanya. Itu sebenarnya bukan memuji, itu menghina itu, subhanallah. Bahkan tidurnya saking nikmatnya ibu, itu ada yang tidur hari Jumat mimpi. Dan mimpinya bersambung sama Jumat depan. Subhanallah. Makanya kalau suami ibu sholat Jumat, pulang-pulang tanya, tadi khotibnya bahas apa? Sampaikan ke mama. Kalau dia bilang, aduh khotibnya nggak jelas. Bukan khotibnya nggak jelas, dianya pulas, subhanallah. Nah ini Wahab bin Munabbih ini, subhanallah, sholat isya, tidurnya hanya sekedar tidur-tidur, ya mungkin duduk, tidak membatalkan wudhu. Wudhu sholat isya digunakan wudhu sholat subuh. Saya pernah ibu sholat subuh pakai wudhu sholat isya, karena isya saya 3:30. Ya itu sudah dekat itu ya. Tapi ini dari awal memang. Wahab bin Munabbih ini dia sangat ahli dalam cerita. Memang dia pelajari suhuf, lembaran-lembaran, dia pelajari Injil. Maka dia paham tentang cerita. Nah, cerita ini disampaikan sampai kepada kita hari ini. Bagaimana ceritanya? Ada Yahudi dengan Nabi Isa alaihissalam. Sedang berjalan tuh, Yahudi dan Nabi Isa. Dan masing-masing bawa roti, bawa bekal. Yahudi bawa 2, Nabi Isa bawa 1 roti. Dalam perjalanan, yang difikirkan oleh Yahudi ini kalau roti saya 2, rotinya Isa 1, kalau Isa nanti rotinya habis, pasti minta roti saya. Itu Yahudi itu begitu. Ini orang pelit namanya. Maka roti yang 1 ini dihabiskan dulu oleh Yahudi, supaya rotinya sama-sama 1. Subhanallah. Berangkatlah mereka berdua. Di tengah perjalanan karena lapar, berhenti, dimakan rotinya. Ya, habis rotinya dimakan. Sebenarnya Nabi Isa tahu Yahudi itu rotinya 2. Tapi kenapa tinggal 1? Nabi Isa bertanya, ya Yahudi, rotimu bukannya kamu bawa 2 bekal roti tadi? Kok tinggal 1? Yang 1 kemana? Kata Yahudi, aku nggak tahu ya Isa yang 1 kemana. Oh baik, kata Isa alaihissalam. Lalu berjalan lagi. Bertemulah dengan orang buta di perjalanannya. Lalu atas izin Allah, orang buta itu disembuhkan oleh Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu punya mukjizat bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, menghidupkan orang mati saja mampu atas izin Allah. Dan mukjizat itu memang di luar kebiasaan. Makanya Nabi Isra wal Mi'raj naik buraq. Ibu tahu buraq itu kecepatannya 300.000 km per detik kecepatan cahaya. Tapi kok tubuhnya tidak hancur Nabi? Iya. Secara logika, benda apapun yang kecepatannya melebihi cahaya pasti hancur. Makanya ibu kalau marah-marah jangan melebihi kecepatan cahaya. Subhanallah, hati-hati tuh. Kadang bisa hancur nanti.
Itu namanya mukjizat, amrun khariqun lil adah. Segala sesuatu di luar akal, di luar nalar, itu namanya mukjizat. Kalau saya kasih contoh gampang, dalam kehidupan nyata ini kalau ada ibu-ibu naik motor belok kiri sennya ke kanan, itu mukjizat. Ya, karena di luar kebiasaan. Subhanallah. Nah, Wahab bin Munabbi ini, atau dikatakan Nabi Isa tahu, ya, Nabi Isa punya kekuatan, punya mukjizat, bisa menyembuhkan orang buta di hadapan Yahudi. Sampai Yahudi ini kaget, ibu. Ya Isa, hebat betul kamu bisa sembuhkan orang buta ini. Apa kata Isa alaihissalam? Yahudi, demi zat yang nyawaku di genggamannya, demi zat yang bisa menyembuhkan orang buta ini, rotimu mana? Nabi Isa tanya rotinya. Kata Yahudi, aku nggak tahu ya Isa, rotiku kemana. Subhanallah. Lalu berjalan lagi. Berjalan, bertemulah dengan seekor rusa. Nah pas sedang lapar memang, bertemu dengan rusa, dipanggil rusa itu oleh Isa. Rus. Karena rusa, kalau yang ada monyet, mon gitu kan. Rusa, datanglah rusa itu ibu. Lalu disembelih, disantap berdua. Setelah selesai, dihidupkan kembali rusa itu oleh Isa alaihissalam. Yahudi makin kaget. Ya Isa, tadi orang buta disembuhkan. Sekarang rusa mati dihidupkan. Hebat betul Anda. Apa kata Isa? Demi zat yang menghidupkan rusa ini kembali, rotimu mana? Nabi Isa masih tanya roti, ibu. Kata Yahudi ini, aku nggak tahu rotiku kemana. Lalu berjalan lagi. Di ujung jalan ada 3 buah batu. Nabi Isa merubah batu itu menjadi emas. Ini mukjizat nih, dirubah jadi emas. Lalu kata Isa kepada Yahudi, Yahudi, kamu tahu itu emas? Iya, aku tahu. Ada berapa itu emas? Ada 3. Yang satu untukmu, yang satu milikku. Lalu kata Yahudi, terus yang satu milik siapa? Itu kan ada 3. Kalau yang satu milikku, yang satu milikmu, yang satu milik siapa? Kata Isa alaihissalam, yang satu akan aku berikan kepada siapa yang memakan rotimu. Kata Yahudi, yang makan rotiku ya aku ya Isa. Subhanallah. Baru ngaku ibu. Itu dunia tuh begitu. Lalu kata Isa alaihissalam, demi kejujuranmu ambil semua emas itu untukmu. Subhanallah. Diberikan emasnya. Nabi Isa pergi dengan Hawari, namanya sahabat Isa itu Hawariyun. Pergi. Itu tidak lama Yahudi sedang menikmati 3 emas itu, datang 3 orang perampok. Datang perampok, dibunuh, mati Yahudi ini. Subhanallah. Nah, dapat apa-apa itu kan? Lalu 3 perampok ini karena lapar, 1 orang disuruh untuk keluar mencari makanan. Ketika yang satu cari makanan, yang 2 ini punya niat jahat. Apa dia katakan? Nanti kalau teman kita datang yang cari makanan itu, kita bunuh supaya masing-masing kita dapat 1,5 bagian dari emas ini. Ternyata yang beli makan itu juga niatnya jahat. Ini kalau makanan saya racun, mati itu 2 orang. Semua emas milik saya. Subhanallah. Itu baru sampai ibu, belum sempat makan, ditikam temannya ini, mati. Setelah membunuh temannya, dia nikmati makanannya. Karena ada racunnya, dua-duanya mati. Coba lihat, 3 perampok mati, Yahudi mati. Gak dapet itu dunia. Dunia itu begitu. Makanya Quran menggambarkan mata, apa mata? Kesenangan. Tapi gurur, menipu daya, ngeprank. Kita tuh suka di-prank sama dunia kan? Makanya terlihatnya tukang sapu, ojek online, supir, ternyata CEO. Itu racin begitu, subhanallah. Iya. Dan ibu nggak tahu, saya juga diam-diam saya CEO ini, subhanallah. Enggak, yang CEO tuh Ustadz Fatih Karim, itu CEO tuh, CEO cinta Quran. Ya. Itu dunia begitu, makanya ibu jangan terlalu serius sama dunia. Dunia saja permainan kok. I'lamu annamal hayatad dunya laibun walahwun, ya kan? Dunia tuh permainan. Maka kalau permainan pasti ada game over namanya. Selesainya ada itu. Ibu dulu waktu kecil suka main petak umpet enggak? Pernah enggak? Enggak pernah ya? Ada akhirnya enggak itu? Selesai enggak? Selesai. Saya punya temen ibu main petak umpet, saking jagonya ngumpet sampai hari ini enggak ketemu ibu. Subhanallah. Itu namanya berita kehilangan itu ya. Makanya jangan serius-serius dunia itu. Kalau ingin serius, ibadahnya. Nah, itu yang membuat orang lupa mati, bahkan takut mati. Yaitu dunia. Ini poin yang
yang pertama. Jadi kalau ingin mengingat kematian, maka kunci pertama dirubah mindset kita tentang mati. Mati itu bukan menakutkan, tapi mati itu adalah kesempurnaan. Wafat, bahasanya wafat, kata ulama, wafat itu artinya sempurna, Ibu. Apa yang sempurna? Yang pertama, nikmat yang Allah janjikan di alam rahim. Ya, waktu di alam rahim kan 4 bulan kandungan, datang malaikat tuh tulis takdir kan, fayanfuhu fih ruh, ditiupkan ruhnya 4 bulan kandungan, ditulis catatannya tuh, bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi sakiyun am saidun, dicatat semua rezekinya termasuk. Maka sampai habis rezekinya baru dicabut ruhnya. Artinya kalau seseorang sudah diwafatkan oleh Allah, sudah sempurna Allah menunaikan rezeki sesuai dengan yang ditentukan ketika di alam rahim. Makanya orang wafat itu rezekinya habis. Jadi nggak mungkin ibu bisa berharap hidup kembali, mustahil. Yang kasih rezeki siapa kalau dia hidup? Karena sudah habis kuotanya. Allah sudah atur, ini selama hidup rezekinya 200 miliar misalnya. Ya selama 200 miliar belum sampai kuota, dia tetap akan hidup. Tapi kalau sudah selesai, pasti mati. Makanya rezeki dan mati itu hal yang bersamaan, mengejar kita bahkan lebih dulu sampai rezeki daripada mati. Makanya manusia tuh sangat aneh kalau dia yakin dengan kematian tapi tidak yakin dengan rezeki. Jadi kalau dikatakan kematian itu pasti, tidak pernah telat, rezeki juga sama, Ibu. Itu maksud saya. Jadi ada dua ya. Yang pasti dan tidak akan telat dan tidak akan ditunda, kematian dan rezeki. Rezeki itu kan juga nggak mungkin ditunda. Kalau sudah datang, datang. Makanya nggak ada istilah, kayaknya rezekinya ketuker deh. Harusnya saya itu bukan dia. Nggak mungkin, Ibu. Nah itu kesempurnaan pertama. Allah sempurnakan janjinya di alam rahim sampai wafat selesai. Kesempurnaan kedua, kenikmatan yang Allah janjikan di surga. Dunia ini kan nikmatnya kan hanya berapa persen lah daripada surga kan. Dulu waktu di alam rahim Allah kasih nikmat melalui satu jalan namanya plasenta. Di alam rahim tuh kan pakai plasenta tuh. Satu nikmat, satu pintu. Begitu lahir diputus nggak itu plasenta? Diputus kan? Ya karena kita kan kadang suka terlilit, ada bayi yang terlilit tali pusar. Itulah bedanya dengan Nabi. Kalau Nabi lahir itu nggak terlilit tali pusar. Bahkan Nabi sudah dihitan. Kalau kita kadang lahir terlilit tali pusar, begitu sudah tua terlilit hutang. Subhanallah. Itu diputus satu pintu, Allah ganti 2. Air susu ibu. Rodoah selama 2 tahun. Ada 2 tuh kan? Diputus yang 2 ini Allah ganti 4. 4 itu minuman yang bening, minuman yang berwarna, makanan dari unsur nabati, dari unsur hewani. Itu sampai mati, Bu. 4 rezeki itu. Begitu wafat diputus, diganti 8 kenikmatan, 8 pintu surga. Subhanallah. Dan inilah kesempurnaan nikmat. Jadi di dunia ini baru 4. Nanti kalau mau 8 di surga, makanya syaratnya wafat dulu. Ya, jadi wafat itu adalah menyempurnakan kenikmatan yang Allah janjikan. Oke, itu bagaimana cara kita mengingat kematian supaya tidak horor dengan mati, bahwa mati itu adalah kesempurnaan. Itu yang pertama. Ibu jelas ini? Sudah mulai ingat mati atau ingat Ramadan? Subhanallah. Iya, memang ada kaidah begini, kalau kita sedang ibadah, ingatnya mati. Seolah-olah ini sholat terakhir. Kan kata Nabi begitu, sholatlah Anda seperti ini sholat terakhir bagi Anda. Ya, kalau lagi majlis taklim, ingatnya mati. Jangan-jangan ini taklim terakhir buat saya. Tapi kalau lagi usaha, lagi bisnis, jangan ingat mati. Ingat seolah-olah hidup selama-lamanya. Supaya ada semangat itu. Nah itu orang Islam tuh diajarkan pandai menempatkan sesuatu. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Jangan dibalik, Ibu. Sholat ingat dunia. Begitu
kerja ingat mati. Akhirnya kerjanya tidak semangat. Kamu nggak semangat betul usaha, besok mati. Subhanallah. Begitu dapat tender malah sedih dia. Kenapa saya dapat tender ya? Bukannya senang, besok mati. Giliran sholat ingatnya dunia. Makanya tidak pernah khusyuk kan sholatnya itu. Baru takbir sholat tuh bingung. Ini rakaat berapa? Ini 3 atau 4? Padahal subuh. Subuh kan 2. Subhanallah. Maka itu yang pertama. Ingat mati. Yang kedua, kata para alim ulama, yang kedua, bagaimana merencanakan keindahan kematian. Yang kedua, muhasabah. Muhasabah itu refleksi. Tapi bukan refleksi kaki. Nanti ibu ke tukang refleksi bilang, "Bapak, saya mau muhasabah." Jangan. Muhasabah itu refleksi diri, kontemplasi. Karena kita ini ibu perlu untuk evaluasi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri Anda sebelum Anda dihisab. Timbanglah dirimu sebelum Anda nanti ditimbang. Hidup ini kan capek ya, perjalanan. Kalau ibu perhatikan ibadah haji, itu miniatur kehidupan dunia. Ibadah haji itu kan perjalanannya panjang. Antriannya pun panjang. Betul enggak? Kalau umroh kan cepat. Haji itu panjang. Makanya daftarnya remaja, berangkat bisa lansia. Saking lamanya itu. Tapi menarik, ibadah haji itu banyak perjalanan memang. Ada tawafnya, ada sa'inya. Ada nanti jalan kaki kemana? Ke Mina, ya, ke Muzdalifah, ke Arafah. Tapi ketika sampai di Arafah, ada syariat yang menjadi substansi daripada haji itu sendiri. Namanya wukuf. Al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Nah, ternyata kata para ulama, wukuf itu adalah miniatur kontemplasi, refleksi, evaluasi. Karena wukuf itu kan memberhentikan aktivitas jasmani, tapi menghidupkan aktivitas ruhani, itu wukuf. Karena capek ibu, jalan-jalan, capek. Kita nih hidup kan jalan-jalan terus capek. Maka sekali-sekali itu coba renungi diri kita ini. Muhasabah itu penting. Orang yang rajin muhasabah, ya, rajin evaluasi, maka dia akan mudah menemukan kekurangan diri dan bisa memperbaiki. Tapi kalau nggak pernah evaluasi, nggak sadar dia apa yang kurang ya. Coba perusahaan yang bagus, ada evaluasi nggak itu? Ada kan? Ada evaluasi tahunan, gimana supaya ke depan lebih bagus lagi. Majelis taklim yang bagus juga ada evaluasi ibu. Evaluasi tahunan, ini programnya gimana ya? Ini ustadznya nih pengisinya gimana ya? Kita evaluasi nih. Jangan dari Bekasi kejauhan, mana telat lagi. Subhanallah. Nah, supaya ada perbaikan, itu tujuannya. Nah, tapi apa yang dievaluasi ibu? Yang dievaluasi pertama, amal soleh. Amal soleh itu dievaluasi. Jangan-jangan amal soleh kita selama ini, amal soleh yang Allah tidak akui sebagai amal soleh. Karena tidak ada jaminan ibu, amal kita pasti diterima. Nggak ada kan? Kita ini hanya dituntut untuk melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tapi secara fikih ada ilmunya, sholatnya sah atau tidak, umrohnya sah atau tidak. Selama memenuhi syarat sahnya, kita bisa katakan secara fikih sah. Tapi secara hati, secara diterimanya amal, kita nggak bisa menjamin. Makanya Nabi masih berdoa itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba seorang Nabi loh ibu. Nabi itu amalnya pasti nggak diterima. Pastilah. Contoh teladan kita, nah mungkin amalnya diragukan. Tapi kok masih minta supaya diterima oleh Allah. Ini tanda bahwa amal soleh itu tidak ada jaminan pasti diterima. Tapi kalau yang sudah jelas Allah katakan, Udu'uni astajib lakum, doa pasti dijawab, itu sudah pasti. Taubat pasti diampuni, itu sudah pasti. Selama taubatnya nasuha. Tapi yang lain, sholat pasti diterima, nggak jaminan. Makanya kita disuruh muhasabah itu amal kita. Ya, apalagi kalau berbicara soal niat dan tuntunan. Ini kan syarat amal itu diterima sebenarnya 2.
ikhlas karena Allah, mutaba'atur Rasulullah. Ikhlas karena Allah, ikut cara Rasulullah. Itu kaidahnya. Tapi kadang-kadang niat kita kan bisa belok. Ikhlas kita itu kadang bisa berubah. Beda 5 menit saja bisa berubah itu niat, betul nggak? Makanya niat itu diperbaiki terus ibu. Di dunia takum kata Nabi, perbaiki terus niat kalian. Ibu yang duduk di sini bisa jadi tadi berangkat niatnya untuk ngaji, begitu sekarang di pertengahan bisa berubah itu. Makanya niat itu dijaga betul. Karena yang paling ngeri itu adalah akhirnya. Akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya bagaimana. Bisa jadi awalnya bagus, endingnya buruk. Makanya nggak gampang jaga niat. Kalau ibu ingin belajar menjaga niat, ibu lihat kisah-kisah para ulama-ulama yang bagaimana begitu menjaga amal solehnya di hadapan manusia. Sir, punya amalan yang tidak ingin diketahui manusia. Itu belajar ikhlas namanya. Makanya puasa itu satu-satunya amal soleh yang paling baik untuk bisa melatih keikhlasan kita kepada Allah dalam beramal. Karena puasa itu orang nggak ada yang tahu, betul nggak? Sekarang saya nggak tahu siapa yang puasa, kecuali ibu update status tadi pagi. Alhamdulillah sahur pakai ayam ditemani sama telurnya. Subhanallah. Tapi kalau ibu nggak update status, nggak ada yang tahu ibu puasa kan? Nggak ada, nggak kelihatan dari wajahnya dong. Bu, ibu puasa ya? Kok tahu? Itu matanya sipit, nggak ngaruh. Tapi kalau ibadah lain orang tahu ibu, majelis taklim orang lihat. Sholat mungkin anak kita tahu. Ketika kita ambil wudhu, asisten rumah tangga kita melihat. Haji, wah apalagi haji, nggak ada haji sendirian sembunyi-sembunyi. Kurban orang tahu, dibacakan terkadang. Infak bisa disembunyikan, tapi mungkin bisa dibacakan. Tapi kalau puasa nggak ada dibacakan. DKM pengumuman Masjid Raya Bintaro hari ini yang puasa Ibu Fulanah, nggak ada kan? Tapi kalau yang infak ada. Makanya puasa itu amal paling bagus untuk menjaga keikhlasan. Nah itu syarat amal diterima. Yang kedua, ikut contohnya. Banyak dari kita ibadah karena tuntunan. Mohon maaf, karena perasaan maksud saya. Ibadah karena perasaan. Padahal kata Nabi, ibadah itu karena tuntunan. Banyaklah ibu, contoh ibadah pakai perasaan tuh misal ibu mau sholat. Saya pernah mendapati beberapa jamaah itu, ketika dia lupa rukun dalam sholat, itu selesai, dia ulang sholatnya dari awal. Padahal ada tuntunannya, kalau lupa tinggal sujud sahwi kan selesai. Tapi menurut perasaan dia kayaknya nggak afdol Ustaz. Nah itu namanya perasaan ibu. Termasuk orang yang dalam safar perjalanan, kan Allah kasih rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Kalau lagi safar lebih dari 83 km atau 85, dikosor, dipendekkan rokaatnya supaya ibu mudah, nggak repot. Apa banyak orang, Ustadz kan masjid sudah banyak sekarang, saya nggak mau dikosor, saya mampir aja ke rest area, ke pom bensin. Itu perasaan namanya. Pernah nggak ketemu orang begitu? Banyak ibu. Makanya kalau sudah ada tuntunannya harus yakin, ini kan saya ikut tuntunan. Dan hadis itu masih berlaku. Allah kasih rukhsah, siapapun yang safar, bukan karena masjid sudah banyak, gampang istirahat, bukan itu. Kalau kita wafat di tengah jalan, minimal sudah sholat. Emang tahu ibu sampai ke rest area itu? Nggak tahu kan? Karena safar itu potensi kecelakaan ada. Makanya safar itu kata Nabi, qit'atun minal adab, secuil daripada adab neraka. Itu namanya safar. Dan doanya mustajab. Musafir. Nah itu contoh-contoh ibadah pakai perasaan. Sholat qobliyah subuh. Kalau ibu baca suratnya Al-Baqarah, bagus nggak? Tapi tuntunannya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tuh. Kalau pakai tuntunan kan, kok kayaknya bukannya bagus Al-Baqarah ya, kan panjang. Itu perasaan. Nah jadi itu maksud muhasabah amal tuh begitu ibu. Ya. Dan bagaimana cara muhasabah amal itu? Dengan istighfar. Dengan istighfar.
Karena setiap amal soleh tutup dengan istighfar. Habis sholat kita istighfar kan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi jangan cuma sholat, Ibu. Setiap kebaikan tutup dengan istighfar, apapun itu. Makanya ada kafaratul majlis. Coba lihat ayatnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami dengar perintah sholat, kami dengar perintah puasa Ramadan, kami sudah dengar perintah berbakti kepada suami, kami sudah dengar perintah tutup aurat, wa ata'na, dan kami sudah taat kepada itu semua. Tapi semua itu jauh dari sempurna ya Allah, karena kadang-kadang taat kepada suami masih ada ngedumelnya. Kadang-kadang sholat juga, sholat duhur di awal waktu asar. Kadang puasa Ramadan masih ngomongin orang walaupun ngomonginya habis maghrib. Berarti sempurna nggak amalnya itu? Nggak sempurna. Makanya ghufranaka, hanya dengan ampunanmu semua kekurangan itu menjadi kesempurnaan. Jadi banyak istighfar, Ibu. Ya, banyak istighfar. Istighfar itu jangan cuma 3 kali setelah sholat lah. Istighfar itu 1 hari minimal 100 kalau ikut Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah saja sudah dijamin surga mi'ata marrat dalam 1 hari. Makanya Ibu banyak istighfar bulan Sya'ban ini. Belajar istighfar di waktu-waktu terbaik, waktu sahar, sebelum subuh. Setelah Ibu sholat tahajud, 30 menit sebelum adzan subuh, itu waktu baik buat istighfar. 50 ayat baca Quran kata ulama. Tapi kalau istighfar tuh coba ingat kesalahan dulu. Jangan asal istighfar. Apalagi istighfar sambil nyubit anaknya. Astagfirullah. Istighfar tuh sambil ingat kesalahan. Ya Allah, mata saya kalau diajak baca Quran kok cepet ngantuknya. Tapi kalau diajak lihat drama Korea kok nggak ngantuk-ngantuk. Astagfirullah. Ya Allah, telinga saya kalau dengar Ustadz ceramah kok rasanya panas. Tapi kalau dengar orang gosip 2 jam kurang. Astagfirullah. Ya Allah, kaki saya kalau diajak melangkah ke majelis taklim kok beratnya luar biasa. Kalau ke mall itu nggak pakai mikir. Astagfirullah. Ya Allah, mulut saya ini Allah, kalau ngomongin orang kok lancar betul walaupun nggak pakai doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan kalau gosip nggak pakai itu lancar kan? Tapi kalau jadi MC nggak pakai itu, belepotan tuh bahasanya. Ya Allah, tangan saya pernah memindahkan uang suami dari dompetnya ke dompet saya. Saya pernah mencuci celana suami saya, masuk saku kanan ada 2.000, masuk saku kiri ada 50.000, saku belakang 200.000, yang saya kembalikan yang 2.000. Astagfirullah. Tapi bagus Ibu. Ibu masih solehah lah, masih ada yang dikembalikan. Saya ada majelis, saya tanya, Bu, Ibu kalau menemukan uang saku kanan 2.000, satu kiri 50.000, satu belakang 200.000, Ibu yang kembalikan yang mana? Nggak ada Ustadz. Astagfirullahaladzim. Sampai nangis Ibu, itu cara istighfar kata ulama. Kenapa? Kalau tetesan air mata yang keluar karena sebab menangisi kesalahan, itulah air mata surga kata Nabi. Air mata surga itu. Makanya ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah laki-laki yang meneteskan air matanya di tengah keheningan malam karena menyesali kesalahan dan dosanya. Itu air mata surga. Tapi kalau mantan ibu nikah nangis, itu air mata buaya namanya. Ya, kadang-kadang kalau ada mantan nikah kan begitu, diundang tuh bukan doain, bukan. Tapi nyanyi dia, harusnya aku yang di sana katanya, subhanallah. Nah, itu istighfar tuh begitu. Sampai nangis. Kenapa sekarang istighfar kita belum memberikan efek? Mungkin istighfarnya salah. Karena istighfar itu memang, ya kata ulama, kalau istighfar itu tidak menjamin dia tidak melakukan dosa lagi. Istighfar tuh bisa sambil dosa. Kadang-kadang ada orang gosip, astagfirullahaladzim, emang ada kabar apa? Iya kan, istighfar mulutnya,
Tapi ya dia lanjut lagi gosipnya. Ada laki-laki lihat aurat misalnya. Mulutnya istighfar tapi matanya enggak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah. Makanya disempurnakan dengan taubat. Tuh, taubat Ibu. Jadi untuk muhasabah amal itu pertama banyak-banyak istighfar, bahkan sempurnakan dengan taubat. Kalau taubat itu sudah nasuha itu. Kalau taubat sudah sempurna. Nah, itu muhasabah amal soleh kita. Jadi cari kira-kira amal soleh apa ya yang belum saya amalkan. Ini juga bagian dari muhasabah. Masa dari dulu sholatnya qobliyah, ba'diyah doang Ibu, ya tambah lagi lah sholatnya, ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat duha. Jadi terus kok infaknya hanya ketika majelis taklim, sekarang rutin tiap hari infak. Itu namanya muhasabah. Kok majelis taklimnya cuma 1 bulan 1 kali sih di sini, nanti cari di tempat lain. Itu namanya muhasabah. Jadi ada evaluasi sehingga ada perbaikan diri. Itu muhasabah amal. Ya, nanti di akhirat ada orang Ibu. Kenapa pentingnya muhasabah ini? Yang kedua pentingnya, nanti di akhirat ada orang seolah-olah dia sudah hebat dengan amal solehnya. Ternyata begitu menghadap ke Allah, apa kalimatnya? Amilatun nasibah. Ternyata amalnya sia-sia. Nggak ada amalnya. Mana amalnya? Nggak ada. Nah, itu yang kita tidak mau. Ya, maka mudah-mudahan seluruh amal soleh kita ini Allah jadikan pemberat amal timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka sempurnakan dengan istighfar kepada Allah. Itu yang pertama dimuhasabahi adalah amal. Yang kedua, yang dimuhasabahi adalah iman. Iman, karena orang mati harus bawa iman. Yang memudahkan kita untuk sakaratul maut, gampang sakaratul mautnya, itu adalah amal soleh kita. Yang nolong tuh amal soleh kita. Yang membuat kita bisa diterima amalnya, masuk surga itu iman kita. Makanya iman dan amal itu nggak bisa dipisahkan. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Itu kan iman, amal soleh, iman, amal soleh. Nah, muhasabah iman ini yang bisa kita contoh adalah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu sahabat yang secara keimanan itu sudah hebat. Pasti sudah hebat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijamin surga oleh Nabi SAW. Tapi Umar bin Khattab walaupun sudah dikatakan imannya hebat, masih evaluasi iman Ibu. Dari mana kita tahu? Suatu hari Umar bin Khattab datang ke sahabat Rasul namanya Hudzaifah. Hudzaifah itu sahabat Rasulullah SAW, sohibu sirun Nabi, sahabat Nabi yang pegang rahasia daftar nama-nama orang munafik. Lalu Umar datang. Apa tujuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Mau tahu Umar bin Khattab. Beliau tanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, as'aluka billah. Ini pertanyaannya Ibu, menarik. Umar bertanya aku bertanya dengan nama Allah. Kata ulama fikih, kalau ada orang yang bertanya dengan nama Allah, maka wajib kita jawab. Kalau tidak dijawab, puasa 3 hari sebagai kafarah. Karena itu pertanyaan penting. Makanya Ibu tidak boleh bertanya dengan pertanyaan tidak penting pakai nama Allah, enggak usah. Ibu, itu majelis taklim di MRBJ itu ada snacknya enggak? Saya bertanya dengan nama Allah, enggak usah. Itu enggak penting. Tapi kalau Ibu bertanya kepada suami, boleh tuh dengan nama Allah. Ayah, aku bertanya dengan nama Allah. Tadi malam kemana? Sama siapa? Dan sedang berbuat apa? Kenapa 5 handphone ayah tidak aktif semuanya? Subhanallah. Nah, itu pertanyaan penting itu. Tapi kalau yang pertanyaan kaleng-kaleng nggak usah lah pakai itu. Membebani yang ditanya itu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya dengan kalimat as'aluka billah, aku bertanya dengan nama Allah. Maka Hudzaifah harus menjawab. Tapi Hudzaifah nangis Ibu ketika mendengar pertanyaan itu. Apa pertanyaannya? Kenapa Hudzaifah bisa menangis? Umar bertanya, ya Hudzaifah, apakah Rasulullah menyebut namaku termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik? Subhanallah. Ibu, iman kita itu Ibu nggak ada garansinya. Siapa yang menjamin Ibu masih punya iman sampai ruhnya ditarik oleh malaikat maut? Ada yang menjamin? Nggak ada Ibu. Makanya jangan gede rasa. Tenang Ustadz, saya kan ketua majelis taklim. Subhanallah.
Saya kan teman-teman saya ustadzah semua. Nih, ustadzah semua. Saya follow ustadzah semua. Saya kan teman-teman saya tiap bulan umroh. Gak jaminan ibu. Ada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah SAW wafat, dia murtad. Ikut Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Itu sahabat Nabi loh. Kita kan baru sahabat DKM. Gak ada garansi iman kita. Bahkan ada hadis yang sahih. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Makanya betul ini iman itu harus kita jaga, minta. Jangan-jangan kita ini iman hanya casing. Hanya casing, jangan-jangan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir dengan imannya. Jangan-jangan saya munafik. Kenapa? Orang munafik sama kita itu sama, ibu. Coba. Orang munafik itu bajunya sama nggak sama kita? Sama. Gamisnya sama nggak? Sama. Punya jenggot? Punya juga. Orang munafik tuh ke masjid juga. Karena orang munafik itu kan yang paling susah. Kalau orang kafir jelas, ya kan? Makanya Quran ketika berbicara tentang orang munafik, ayatnya 21 ayat, paling banyak. Orang kafir hanya 2 ayat dibahas. Orang bertakwa 7 ayat. Itu surah Al-Baqarah tuh. Makanya hati-hati, jangan-jangan ini yang bersama kita ini ada munafik, kita tidak sadar. Jangan lihat temannya. Kalau ada kata-kata jangan-jangan munafik, lihat diri sendiri. Jangan lihat, kayaknya dia nih astagfirullah. Makanya Umar takut, ibu. Takut, jangan-jangan saya munafik. Tapi Hudzaifah mengatakan, Hudzaifah nangis. Apa kata Hudzaifah? Ya Amirul Mukminin ya Umar, engkau itu adalah sahabat dijamin surga. Nggak mungkin lah engkau di surga. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Kemudian Umar bin Khattab adalah sahabat yang mati syahid. Ketika Rasulullah SAW di atas Jabal Uhud bergetar, ibu. Lalu kata Nabi, Uthbut antaya Uhud, fa inna fawqakan nabi wa siddiq wa syahidain. Uhud, diam kamu. Di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, Abu Bakar, ada syahidain. 2 orang yang mati syahid nanti. Ternyata di situ ada Utsman dan Umar radhiyallahu anhu. Makanya 2 sahabat ini wafatnya sama-sama ditusuk. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika baca Quran ditusuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sholat subuh jadi imam ditusuk. Lalu kata Hudzaifah, dan engkau juga sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Seandainya ada nabi yang pantas menjadi nabi, seandainya ada nabi setelah aku yang pantas menjadi nabi adalah Umar. Itu kata Rasul SAW. Maka Hudzaifah bingung, ibu. Ya enggak mungkin lah. Tapi kan harus dijawab. Kata Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, engkau itu banyak keutamaan. Engkau itu ahli surga. Engkau itu mati syahid. Engkau itu kalau ada nabi setelah Rasul engkau jadi nabi. Ya Amirul Mukminin, ini rahasia. Aku tidak akan ceritakan nama-nama itu. Kalau aku ceritakan, nanti akan datang lagi orang lain bertanya lagi, aku ceritakan lagi. Kalau nanti datang lagi orang lain, aku ceritakan lagi, itu bukan rahasia namanya. Nah ini ilmu cara menjaga rahasia itu. Sampai wafat. Makanya Hudzaifah itu wafatnya setelah daftar orang munafik selesai. Karena ukurannya kan Hudzaifah, ibu. Kalau ada orang wafat saat itu, ada orang mati, Hudzaifah tidak mensolatkan, berarti dia orang munafik. Sahabat ikut Hudzaifah. Kalau Hudzaifah mensolatkan, berarti dia bukan orang munafik. Makanya Hudzaifah diwafatkan setelah daftar munafik itu selesai. Itu cara jaga rahasia itu. Kadang-kadang kita sama rahasia tuh, ya Allah, rahasia ya. Pokoknya rahasia, jangan cerita-cerita. Nanti yang satu sama, katanya rahasia, jangan cerita-cerita. Akhirnya satu komplek tahu itu. Awalnya kentang jadi keripik, pedes lagi. Makanya rahasia itu bukan untuk diungkapkan, tapi disembunyikan, dijaga. Ibu tahu nggak orang yang memegang rahasia, apalagi aib saudaranya, Allah menjaga aibnya dunia dan akhiratnya. Karena Allah itu maha menjaga aib. Allah itu sitir. Ada satu cerita, Nabi Musa saat itu sholat istisqa. Apa sholat istisqa itu? Minta hujan. Sholat minta hujan. Tapi kok enggak turun-turun juga hujan? Padahal yang minta adalah Nabi Musa.
ternyata Nabi Musa ini kan sarjana komunikasi, ya, eskom, bisa langsung dialog sama Allah. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, ini kenapa tidak turun juga hujan? Kata Allah, ya Musa, bagaimana mungkin aku turunkan hujan sementara di kaummu itu, di antara kaummu ada orang yang maksiat dan belum bertobat. Jadi ternyata yang menghalangi rezeki atau rahmat Allah itu adalah maksiat. Makanya kita husnudon ini, kalau di Bintaro hujan berarti semuanya bertobat. Subhanallah. Lalu kata Umar bin Khattab kepada kaumnya, kalian semuanya, kenapa kita belum turun hujan sampai saat ini? Kata Allah, di antara kalian ada yang bermaksiat dan belum bertaubat. Itu yang bermaksiat hatinya langsung merasa bersalah, seketika itu dia taubat. Dan tidak lama kemudian turun hujan. Subhanallah. Lalu Nabi Musa tanya lagi kepada Allah, ya Rabb, katanya ada yang maksiat, kok turun hujan? Apa kata Allah? Ya Musa, yang bermaksiat sudah bertobat dan aku kabulkan keinginanmu. Tapi Nabi Musa namanya juga Nabi Musa manusia, ibu, kepo. Pengen tahu. Iya. Ya Allah, kalau boleh tahu yang bermaksiat itu siapa? Sepil dong, namanya sepil, sedikit inisial aja, inisial. Ya. Kata Allah, ya Musa, bagaimana mungkin aku memberitahukan siapa yang maksiat? Sementara aku ini sitir, aku maha menutup aib. Tuh, Allah itu ibu. Makanya ibu, kita kan ini makhluk yang banyak aibnya. Sepakat nggak? Ya, kalau ingin ditutup aibnya ketika nanti hisab di akhirat, tutup aib orang sekarang. Nggak usah dibuka-buka. Tapi memang susah ibu, berat. Apalagi itu orang yang pernah membuka aib kita. Oh, itu dendam itu kita. Tapi efeknya luar biasa. Makanya Hudzaifah mengatakan, nggak mungkin aku cerita. Tapi kalimat yang menarik dari Hudzaifah adalah di ujung kata-katanya, ya Amirul Mukminin, idza antal munafik famanil muslimu idan. Ya Amirul Mukminin, kalau engkau munafik, terus yang Islam siapa? Subhanallah. Ibu, nyambung nggak kata-kata ini? Jadi kalau Umar saja munafik, kita ini apa? Itu Umar bin Khattab mengajarkan bagaimana mengkhawatirkan imannya. Jadi muhasabah iman tuh khawatir sama iman kita. Ya Allah, jangan-jangan saya nanti wafatnya nggak beriman. Makanya terus ngaji, baca Quran, minta tolong sama Allah, punya teman-teman yang seakidah, seiman, yang solehah, supaya sampai akhir hayat iman kita terjaga. Itu tujuannya. Karena kata Abi Dzar Al-Ghifari, siapapun yang merasa aman dengan imannya, dikhawatirkan akan mati dalam keadaan tercabut imannya. Ya, merasa aman tuh maksudnya ya tadi, saya kan turunan kiai, tenang, santai saja, nggak usah lah amal soleh. Turunan kiai mah husnul khotimah. Siapa yang menjamin? Paman Rasul saja tidak beriman, wafatnya Abu Thalib. Ya, maka itu muhasabah iman tuh. Tidak hanya dengan merasa khawatir, tapi dengan terus mengupgrade iman dengan amal soleh. Kenapa? Karena iman kita yazid wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Makanya orang yang futur itu malas, itu pasti banyak hal yang gak manfaat dilakukan. Akhirnya apa? Dia futur. Kalau sudah futur, khawatir tercabut imannya, dan kembali lagi itu susah. Makanya kalau lagi futur jangan sampai maksiat. Malas boleh, tapi jangan maksiat. Kenapa? Kalau maksiat itu sudah fujur namanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu yang kedua ibu, muhasabah. Poin ketiga, bagaimana merencanakan indahnya kematian. Saya dikasih waktu sampai hari apa ini? Hah? Hari Kamis, subhanallah. Ya, sampai jam berapa ibu? Habis ya? Satu poin lagi boleh? Ya, supaya tuntas ini. Kalau tidak nanti bisa ada part kedua ya. Sebenarnya ada 750 poin ya. Tapi saya rangkum menjadi 3 poin. Subhanallah. Yang terakhir, yang ketiga, isti'anah, minta tolong kepada Allah, doa. Karena di dalam surah Al-Fatihah itu kaidahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Jadi setelah ibadah isti'anah, itu kaidahnya. Kalau sudah ibadah minta tolong sama Allah.
Ibu sudah muhasabah iman, muhasabah amal, mengingat kematian. Kalau nggak minta tolong sama Allah, nggak bisa ada yang menolong kecuali Allah. Makanya minta tolong dalam konteks doa. Nah, saya tidak terlalu menyampaikan doa-doa yang berbagai macam doa. Ada satu doa yang diajarkan para ulama, doa ini disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim adalah ummud doa, induknya doa. Kalau Quran punya ummul kitab, Al-Fatihah, kalau doa punya induknya doa, ummud doa. Bahkan kata Ibnul Qayyim, kalau seseorang tidak berdoa dengan doa ini, maka seolah-olah kurang sempurna dalam berdoa. Berarti doa ini dahsyat, Ibu. Kenapa? Karena yang berdoa adalah ulil albab. Ulil albab itu kelompok manusia yang Allah rekam di dalam Al-Quran punya prestasi yang tinggi, levelnya hebat, ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Orang yang berakal, ulil albab tuh. Orang cerdas. Nah, apa doanya? Surah Ali Imran 193. Ya, surah ketiga Ali Imran 193. Ayatnya panjang, saya ambil bagian fragmen doanya saja. Rabbana, apa tuh? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doanya, Ibu. 3. Wajibun, hafalun, amalin. Nih, Bu nih. Wajibun, hafalun, amalin. Sudah hafal belum? Sudah ya. Ini ayat yang familiar ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kita bahas singkat. Apa rahasia doa ini? 1. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kata ulama tafsir, sebagian ulama tafsir mengatakan ini minta diampuni dosa kita yang hubungannya dengan Allah. Ibu, banyak nggak dosa sama Allah? Banyak kan? Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, surga. Surga. Makanya Nabi Adam ketika turun dari surga, diusir karena memakan buah di surga itu, isinya adalah minta ampun. Nggak ada doa yang lain. Coba Nabi Adam tuh doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam itu mintanya cuma diampuni, nggak minta ketemu Hawa, padahal kan dijatuhkan ke bumi, dipisahkan oleh Allah kan? Dipisahkan. Hawa turun di Jeddah, Adam turun di India, di samping rumah Syahrukan itu. Ya. Tapi nggak ada tuh minta dipertemukan. Ya Allah, saya rindu dengan Hawa, ketemukan dengan Hawa. Ya Allah, di mana Adam? Saya rindu dengan Adam. Nggak ada, tapi minta ampunan. Kenapa? Karena kalau sudah diampuni, Allah kembalikan ke surga nanti. Itu yang pertama, minta ampunan dari dosa kita kepada Allah. Yang kedua, wa kafir anna sayyiatina, minta diampuni, dihapuskan kesalahan kita, dosa kita yang hubungan dengan manusia. Kalau sudah diampuni dosa dengan Allah, dengan manusia dimaafkan, maka ini sudah berhak menjadi ahli surga. Karena syarat masuk surga itu nggak punya dosa. Ya, makanya Ibu, ya, kalau Ibu Allah berikan kenikmatan dari dua doa ini. Jadi begini, tolong difahami ya, kalau diampuni dosanya dengan urusan yang hubungan dengan manusia, bukan berarti kita nggak minta maaf sama manusia, itu bukan. Karena dosa kepada manusia kita harus tetap minta ridhonya, itu kan kaidahnya. Artinya Allah hapuskan itu, mungkin Allah sudah melembutkan hati orang itu memaafkan kita. Tuh bisa jadi tuh, orang itu memaafkan kita karena atas doa kita. Walaupun kita belum minta maaf karena mungkin kita pernah minta maaf tapi dia nggak mau memaafkan. Bisa jadi. Mungkin kita tidak bertemu dengan dia, entah sudah lama berpisah, nggak pernah ketemu, dicari nggak ada lagi kemana, minta maafnya sama siapa nggak tahu. Tapi kita niat minta maaf sehingga hatinya Allah gerakan itu. Ya Allah, saya maafkan semua orang-orang yang berbuat zalim kepada saya, termasuk si fulana. Itu karena doa-doa kita. Maka ketika nanti dihisab, sudah nggak ada urusan dengan manusia. Itu maknanya Ibu. Lalu yang terakhir, wa tawaffana ma'al abror, artinya dan wafatkan kami bersama orang-orang baik. Abror itu jamak.
Bir itu bentuk tunggalnya, birrun. Birrun artinya baik, berbuat baik tanpa batas, itu namanya birrun. Makanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua tanpa ada batasan. Mau orang tua masih muda, orang tua sudah tua, orang tua sudah wafat, orang tua masih hidup, tetap birrul walidain. Jadi kalau ada orang yang kebaikannya itu melekat dalam dirinya, bahkan tidak hanya satu kebaikan, dia ahli tahajud, dia ahli sedekah, dia ahli infak, dia ahli majelis taklim, dia ahli baca Quran, wow, dia kebaikannya banyak, disebutnya itu birrun. Itulah birrun, Ibu. Kalau digambarkan gini, orang yang birrun itu bukan yang penting ngaji, bukan, tapi ngaji itu penting, itu namanya bir. Bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting, itu namanya bir. Nah, jamaknya kalau banyak abror. Abror. Kenapa ini penting? Dan Ibu tahu ini rahasia ayat ini, itulah indikator husnul khatimah. Jadi kalau mendapat 3 ini, diampuni dosanya kepada Allah, dimaafkan kesalahan kepada manusia, diwafatkan bersama orang-orang baik, pasti ini husnul khatimah. Kenapa? Karena Ibu, kalau Ibu wafat yang mengelilingi orang-orang baik, kira-kira Ibu diperlakukan dengan syariat atau tidak? Dengan syariat indah, dimandikan dengan syariat yang sempurna, ditalkin bahkan telinganya. Iya. Bahkan kalau Ibu punya teman yang soleha, teman yang baik, lingkungan yang baik-baik, ketika kita meninggal yang datang doa. Datang doa tuh, doa, dia mensolatkan, dia bahkan membicarakan kebaikan, dia menutup aib-aib kita. Itu orang soleha. Tapi kalau cuma teman-teman urusan dunia, bisnis, itu kalau kita meninggal yang datang karangan bunga. Doanya tidak ada. Makanya cari teman yang baik. Ibu kalau punya teman, mengingatkan kepada akhirat, jangan dilepas teman itu, Ibu. Ibu kalau punya teman, kalau lihat dia ingat surga, kalau lihat dia ingat ngaji, kalau lihat dia ingat infak, jangan dilepaskan kecuali ke toilet. Ya kasihan kalau ke toilet. Tapi kalau Ibu punya teman, lihat wajahnya saja sudah ingat gapura neraka. Saya kalau lihat kamu tuh kayak gapura neraka, ternyata memang badannya besar dia. Subhanallah. Itu tinggalkan, Ibu. Nah, maka ini 3 hal yang bisa membuat kita punya rencana kematian terindah kita. Yang pertama, apa tadi? Ingat kematian. Yang kedua, muhasabah, iman dan amal kita. Yang ketiga, doa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti disempurnakan pastinya dengan istiqomah dalam kebaikan. Karena seseorang itu akan diwafatkan tergantung kebiasaan dia, ya. Kalau biasa ngaji, insya Allah wafatnya ngaji. Biasa baca Quran, insya Allah wafatnya baca Quran. Biasa berbakti kepada suami, wafatnya berbakti kepada suami. Biasa tutup auratnya, wafatnya tutup aurat nanti. Allah yang mengatur semua itu. Makanya Ibu, kalau punya teman, punya cita-cita ingin diwafatkan di majelis taklim, dan Ibu tahu, maka tolong ketika ngaji Ibu perhatikan dia. Kalau dia begini, begini lama, coba dicek, dicolek-colek. Colek, bu. Jangan langsung ditalkin, jangan. Colek dulu. Kalau keluarkan 100.000. Ini berapa? 100.000, belum mati dia. Karena orang mati itu nggak kenal duit, subhanallah. Saya kira ini ya mudah-mudahan menambah hasanah, menambah kebaikan kita semua. Saya closing statement, kata ulama, seseorang itu seperti kaset. Kita ini hidup seperti kaset. Kaset itu akan tahu isinya kalau kita masuk ke dalam kotak radionya itu. Maka manusia itu, Ibu, seperti kaset akan tahu isinya kalau sudah masuk ke kotak kuburannya. Maka sekarang ini kita nggak tahu yang terlihat soleha, terlihat soleh, tapi nanti akan terlihat ketika sudah masuk ke dalam kuburannya. Maka mudah-mudahan tidak hanya kita soleh dan solehah ketika di dunia, ya, tapi kita soleh dan solehah ketika sudah masuk ke dalam kuburan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazaakumullah khair ala husni istimaikum. Saya serahkan ke moderator. Wallahu yubariku fiikum. Terima kasih Pak Ustaz. Sangat menarik Ibu tema hari ini. Dan karena dengan keterbatasan waktu, maka kita hanya bisa menyimak dan kita pedoman adalah kematian merupakan sebuah kepastian bagi setiap makhluk yang bernyawa, kehidupan dunia yang sementara menuju kehidupan akhirat yang akan abadi.